Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Ristiani dari kelas SA2. Saya akan membahas tentang apa itu G20. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa atau EU. G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 70% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. G20 dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7. G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, namun sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT, dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri atas jalur keuangan atau finance track dan jalur Sherpa atau Sherpa track. Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT atau summit. Jenis pertemuan G20 yang pertama itu konferensi tingkat tinggi atau KTT atau summit, merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara atau pemerintahan. Yang kedua, ministerial atau deputies meetings atau pertemuan tingkat menteri dan deputi. Diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada finance track, ministerial meetings dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral, yang disebut finance minister, dan central bank governors meeting atau FMCBG. Sementara pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputies Meetings. Yang ketiga, kelompok kerja atau working groups beranggotakan para ahli dari negara G20. Working groups menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT. Peran nyata G20: 1. Penanganan krisis keuangan global 2008. Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF serta berbagai development banks utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan, serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. 2. Kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS keluaran OECD yang kemudian difinalisasikan pada 2015 melalui BEPS. Saat ini 139 negara dan jurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. 3. Kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19 sebanyak kurang lebih dari 5 triliun USD atau Riyadh Declaration, penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. 4. Isu lainnya. Selain itu, G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan iklim dan pembangunan. Pada 2016 diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di 2015 dan the 2030 Agenda for Sustainable Development. Sekian penjelasan saya tentang G20 di Bali. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.